Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Salih-Salihah dan rekan guru semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah menciptakan kehidupan ini tidak dengan sia-sia, tapi dengan tujuan yang besar dan jelas. Dialah yang menurunkan petunjuk hidup berupa syariat agar manusia tidak tersesat. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya Islam yang tidak hanya menerangi zaman jahiliyah, tapi juga menjadi petunjuk bagi kita hari ini. Di zaman yang katanya modern, tapi malah sering bikin orang hilang arah. Beliaulah yang mengajarkan kita bahwa hidup bukan sekadar menjalani, tapi harus dijalani dengan ilmu, petunjuk, dan tujuan akhir yang jelas, yaitu ridho Allah dan surganya. Ananda Salih-Salihah, pernah tidak kalian merasa hidup ini kayak game open world, tapi lupa bawa map, mau kemana bingung, belok salah, lurus mentok, mundur ditertawakan, gak tahu jalan tapi so yakin. Tiba-tiba nyasar. Kita tuh sering banget kayak, lah kok aturan Allah ribet sih? Padahal scroll TikTok 3 jam nonstop gak pernah ngeluh. Disuruh baca Quran 10 menit aja langsung ngantuk. Aneh gak sih? Ananda Salih-Salihah, syariat itu bukan buatan manusia. Ini petunjuk langsung dari yang menciptakan kita, yang tahu kelemahan kita, yang tahu isi hati kita, dan yang tahu jalan paling aman biar kita gak tersesat. Kita kadang terlalu mikirin, aku suka gak ya aturan ini? Padahal yang penting itu, Allah suka tidak? Ini hidup milik siapa? Allah. Yang bikin aturan siapa? Allah. Kita cuma numpang hidup. Udah gitu, nuntut pula. Astagfirullah. Ini bukan tentang suka nggak sukanya kita, tapi suka nggak sukanya Allah. Bukan suka-suka kita, tapi suka-suka Allah. So, tugas kita adalah mengikuti apa yang Allah suka. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Hidup itu rumit, penuh lika-liku, penuh misteri, gaib, ajaib. Makanya manusia itu butuh peta. Dan peta itu adalah syariat. Nah, untuk memahami syariat, Allah memberi akal kepada manusia untuk berpikir dan membaca petanya. Bukan cuma overthinking yang gak penting, tapi mikir yang fundamental. Seperti, dari mana kita datang? Buat apa kita hidup? Mau kemana setelah mati? Ini bukan teori filsafat. Ini namanya Uqdatul Kubro, yaitu simpul besar pertanyaan dasar manusia, yang jika terjawab, maka akan memudahkan manusia menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya dalam kehidupan. Berpikir adalah kemampuan menghubungkan antara 1. Informasi yang ada, 2. Indra atau mata dan telinga, 3. Otak atau akal yang sehat, dan yang terakhir, informasi yang sudah tersimpan sebelumnya. Maka, penting bagi kita untuk mempunyai banyak informasi, karena semakin banyak informasi, maka akan semakin terasah akal kita untuk berpikir. Pastikan informasi yang masuk ke otak adalah informasi yang penting, berguna, dan baik untuk kita. Ketika kita mampu berpikir menggunakan akal dengan benar, maka kita bisa menemukan kebenaran dan keimanan. Akal digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan di dunia maupun di akhirat. Jika digunakan dengan maksimal, akal akan menuntun kita kepada Allah, Rabb semesta alam. Dari sini sudah jelas bahwa yang harus kita lakukan ada 2.
1. Stop mengonsumsi segala hal yang tidak bermanfaat. 2. Konsumsilah segala informasi yang positif dan berguna untuk dunia dan akhirat. Mulai sekarang, yuk tonton yang baik-baik, lihat yang baik-baik, baca yang baik-baik, supaya yang keluar juga auto baik. Jadi, nanti kalau lagi diam, auto dzikir. Kalau lagi gabut, auto murajaah hafalan. Kalau kaget, auto istighfar. Kalau sedih, auto sabar. Kalau senang, auto bersyukur. Bukan auto buka Instagram dan scroll 2 jam full lihat konten gak jelas. Makanya jangan salah nonton, jangan salah dengar. Karena yang kita lihat dan dengar itu langsung terekam di otak, dan sayangnya gak ada tombol hapus kayak di HP. Terus kalau udah terlanjur, bagaimana? Nah, karena tidak mungkin menghapus yang udah berlalu, maka fokuslah membangun kepribadian baru. Yuk mulai hari ini, upgrade iman, upgrade ilmu, uninstall dosa. Karena semakin kita kenal Allah, semakin kita cinta kepadanya. Dan cinta itu butuh bukti, bukan cuma kata-kata, kayak quote ala-ala. Terakhir, Ustazah mau berpantun nih, tolong cakepnya ya. Pakai skincare untuk muka, biar terawat dan gak berjerawat. Hidup ini bukan suka-suka. Ikuti syariat, biar selamat dunia akhirat. Baik, sekian pinjumpa hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.